Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Halo, apa kabar? Tema kita bulan Desember adalah Christmas for everyone. Natal untuk semua orang. Biarlah damai Natal dirasakan di hati semua orang. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di lantai 1. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Itu sebuah karena anugerah daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan dari awal tahun hingga akhir tahun ini menjelang akhir tahun ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerahnya kita boleh ada sampai di hari ini. Mari kita mulai ibadah hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan yang kami terima Tuhan, untuk kesehatan, itu semua karena Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna
menyertai di setiap kehidupan kami. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, haleluya, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, haleluya, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang maha kuasa, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu,
sungguh-sungguh sama-sama kita katakan anugerah-Mu. Anugerah, sungguh karena anugerah-Mu saja Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semuanya Tuhan hanya karena anugerah-Mu saja. Sepanjang tahun ini kami boleh merasakan kebaikan daripada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari dalam lubuk hati Bapak Ibu sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami di ruangan ini. Kami perlu Engkau Tuhan untuk memasuki tahun baru yang sebentar lagi akan kami masuki Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatanku,
bersyukur, terima kasih. Kalau dari awal tahun sampai Desember ini, kita akan mengakhiri tahun 2025 ini, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan yang baik. Apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dialah Allah, Dialah Raja yang layak dipuji dan ditinggikan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sama-sama kita pujikan lebih tinggi, katakan, layak dipuji, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Engkau layak Tuhan dipuji dan disembah dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan dan disembah. Kami mau memuji, memuliakan namamu lebih lagi. Yang saya memuji Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Dia Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan juga saudara. Haleluya. Mari kita bersukacita. Kita bersukacita, bergembira sebab kelahiran yang menyelamatkan saya dan juga saudara. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let
katakan Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Marilah kita pandang Dia. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya ada pengumuman, boleh minta tolong ditayangkan pengumumannya. Ya, terima kasih. Ya, pada tanggal 25 Desember 2025 jam 6 sore, gereja akan mengadakan kebaktian Natal yang diselenggarakan di
agak jauh ya tulisannya. Oh ya, di Crystal Ballroom di Cipudewe, di Ruko Royal Palace Blok N nomor 9. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat menghadiri ibadah Natal ini. Kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, supaya apa yang kami berikan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan bisa memperlebar kerajaan di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh Kau Allah yang baik Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini engkau merasakan kasih Tuhan ada dalam hidupmu sepanjang tahun ini, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyembah Dia, untuk mengucap syukur saat siang hari ini. Mari jangan lewatkan Bapak Ibu, mungkin waktu yang cuman singkat, tetapi ayo pergunakan untuk kita menyembah dan mengagungkan Tuhan saat siang hari ini. Hinaralama sekena kayata kanaralama yaralaba sikin. Hinaralama yaralaba sekena kayata kanaralaba yaralaba ran. Hinaralama yaralaba sikina kayaralaba ralaba 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 ralaba. Hinaralaba ralaba 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 yaralaba ralaba yaralaba sekere re 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 re. Hinaralama yaralama sekinaralaba ralaba ralaba ralaba. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hinaralaba ralaba ralaba ralaba. Hinaralaba ralaba 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 yaralaba. Hinaralaba ralaba yaralaba syakana ralaba 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 ralaba. Hinaralaba yaralaba sekene re 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 re. Hinaralaba yaralaba sikina kaya ralaba 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 syakara ralaba 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 ralaba. Hinaralaba yaralaba sekere re 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 re. Hinaralaba ralaba yaralaba. Hinaralaba yaralaba sikinaralaba ralaba yaralaba sekere re 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 re. Hinaralaba ralaba 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 yaralaba syakara ralaba ralaba ralaba. Hinaralaba yaralaba sikine re 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 re. Hinaralaba ralaba ralaba. Hinaralaba ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan. Hinaralaba sikine re 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 re. Hinaralaba ralaba ralaba syakara. Hinaralaba ralaba 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 syakara ralaba 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 syakara ralaba 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 ralaba. Hinaralaba ralaba ralaba yaralaba sikine re 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 re. Yaralaba ralaba ralaba syakara ralaba takana ralaba ralaba. Hinaralaba ralaba 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 yaralaba syakara ralaba 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 syakara. Hinaralaba ralaba ralaba yaralaba syakara ralaba 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 syakara ralaba ralaba ralaba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kalau sampai hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami menyembah dan mengagungkan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur, kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau hari ini. Kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan. Tiba waktunya Tuhan saat ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Sampaikan pesan-Mu Tuhan.
untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, supaya hidup kami boleh memberkati banyak orang, menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami minta kuasa-Mu turun di tempat ini. Atmosfer ilahi menguasai ruangan ini Tuhan. Bahkan Tuhan menguasai ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau Tuhan, hamba-Mu tidak bisa apa-apa. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya Tuhan melakukan apa yang Engkau mau untuk hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk menerima pesan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini siang hari ini itu semua karena Tuhan ya. Karena beberapa hari kemarin saya itu nggak ada suara ya. Suaranya tiba-tiba hilang. Saya flu berat ya Bapak Ibu. Lah saya kalau waktunya sudah mendesak kan nggak mungkin saya harus melempar jadwal ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang ajaib ya. Kalau kita percaya, Dia itu pasti melakukan yang terbaik untuk kita ya. Kalau saya bisa di tempat ini, saya bisa menyampaikan pesan Tuhan 2 sesi, itu semua karena Tuhan ya, bukan karena saya. Semua obat saya minum Bapak Ibu. Saya dimarahi anak saya, Mama sembarang diminum ya. Karena saya juga kepingin sembuh ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya ada hari ini itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Bukan karena obat-obat juga, tapi karena Tuhan ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita langsung aja siang hari ini Bapak Ibu, kalau tadi diumumkan bahwa tanggal 25 Desember kita akan merayakan hari Natal. Berarti 4 hari lagi ya Bapak Ibu. 4 hari lagi kita merayakan Natal, tanggal 25 Desember. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Lah, 10 hari lagi kita sudah melewati tahun ini. Waktunya habis ya tahun 2025. Tinggal 10 hari lagi. Kalau kita melihat ke belakang Bapak Ibu, saya percaya mungkin perjalanan kita enggak mudah ya. Banyak sekali persoalan, rintangan, masalah, suka, duka itu kita lewati. Kalau kita ada hari ini, di penghujung tahun ini, berarti itu semua karena Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan, banyak hal-hal yang bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kita yang kuat, dengan kita yang gagah, yang hebat. Tapi semua karena kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya sih kalau sudah akhir tahun gini ya Bapak Ibu, muncul ya biasa peramal A, peramal B, peramal C ya, yang meramalkan oh ini akan terjadi banjir, akan terjadi tsunami, akan terjadi megatrust, akan terjadi apa? Mulai muncul ini ya, peramal-peramal yang menafsirkan macam-macam ya Bapak Ibu. Mungkin orang-orang yang di luar Tuhan mereka takut. Enggak tahu loh, tapi kalau orang-orang yang di dalam Tuhan juga takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan, Allah Immanuel itu yang menyertai kita. Kalau kita bisa melewati 2025, percayalah bahwa 2026 Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan juga akan bersama-sama dengan kita dan kita bisa melewati tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan kemarin saya dengar di medsos ya, kalau ada seseorang dari Ghana ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar ya,
dia mendapat mimpi. Katanya dia mendapat mimpi dari Tuhan kalau dia disuruh membuat bahtera. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar ya. Disuruh membuat bahtera seperti zamannya Nuh. Ya, disuruh membuat bahtera. Terus dia membuat bahtera itu 10 kalau nggak salah ya. 10. Satu bahtera itu bisa untuk dimuat 600.000 orang. Nah, 600.000 apa 600 juta gitu loh. Ya, saya nggak seberapa inget ya. Nah, itu loh, anehnya juga orang-orang itu banyak yang ikut, banyak yang percaya Bapak Ibu. Tapi kita ayo, bukan saya ngomong itu enggak benar, itu sesat, enggak ya. Tapi ayo kita kembali ke firman ya. Banyak nanti di akhir zaman ini, banyak orang yang mungkin aneh-aneh yang ngomongnya. Tapi ayo kita kembali ke firman. Makanya kita harus, kenapa? Setiap hamba Tuhan menganjurkan baca firman, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita yang macam-macam itu ya Bapak Ibu. Kalau kita dengar berita ini terus kita, oh ya wes ikut. Kalau ayo dengar berita, oh melok sana. Nah Bapak Ibu, ayo kita pegang janji firman Tuhan aja. Kita kembali ke firman Tuhan, bener enggak sama firman? Cocok enggak sama firman? Kalau enggak cocok ya jangan dieloi ya Bapak Ibu. Kita yang melok itu yang kita turut itu firman aja. Maka kita akan selamat. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu cuman yang berita-berita yang kita dengar aja hari-hari ini ya Bapak Ibu. Mungkin masih ada berita-berita yang lain Bapak Ibu. Ayo kita langsung aja di bulan ini temanya adalah Natal untuk semua umat di bumi. Nah, jadi Natal itu bukan untuk orang Kristen tok ya. Orang-orang Kristen tok yang boleh merayakan Natal. Nah, kalau kemarin mungkin dengar ya, tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari apa? Ya, itu sudah tahu berarti Bapak Ibu. Nah, banyak yang komen, kok mintanya tanggal 25? Kenapa kok pas hari ini? Ya banyak yang komen, saya itu biasanya lihat komennya ya Bapak Ibu. Wong masih ada hari, masih ada tanggal, masih ada bulan, kenapa kok milih tanggal ini? Nah saya lihat komennya itu ya Bapak Ibu. Tapi Natal ini bukan untuk orang Kristen tok, semua itu boleh ya merayakan Natal. Kenapa? Karena di hari Natal itu lahirlah Juru Selamat. Ayo kita baca. Lukas 2 ayat 11. Dikatakan seperti ini, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah ini lahir Juru Selamat Bapak Ibu. Natal itu lahirnya Juru Selamat. Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia, gak wong Kristen tok yang diselamatkan, tapi semua umat manusia. Tapi kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya ini ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya Bapak Ibu, semua orang itu yang diselamatkan itu ya untuk semua orang keselamatan itu. Tapi ini ada poinnya, yang percaya, yang enggak percaya ya enggak selamat ya Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu bagi orang yang percaya. Biarpun itu enggak Kristen tapi dia percaya Tuhan, pasti dia selamat. Karena yang menyelamatkan itu bukan agama ya. Yang menyelamatkan itu Yesus Kristus ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi Natal itu lahirnya Juru Selamat. Yang akan menyelamatkan kita. Kita baca lagi. Yohanes 14 ayat 6. Di sini dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Ya ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan untuk selamat
itu cuman Yesus Kristus. Dia yang mengatakan sendiri, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kalau orang kepingin selamat, dia harus melewati Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Ya, karena cuman dia satu-satunya juru selamat dan satu-satunya dia itu jalan. Ya Bapak Ibu, kalau ada jalan, contohnya kalau mau ke Surabaya bisa lewat sana ya. Tetapi untuk keselamatan tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya kalau ada seseorang percaya pada jalan lain selain Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan, maka orang itu telah salah jalan Bapak Ibu. Saya enggak ngomong sesat loh ya. Mereka salah jalan. Karena jalan satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu. Coba dibuka lagi. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas ya, sangat jelas Bapak Ibu. Jadi tidak ada nama lain ya. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Sangat jelas ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada keselamatan itu di luar Tuhan. Semua itu jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ayat lagi. Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dia katakan sendiri, akulah Tuhan, ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, sangat jelas Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk melangkah tahun ke depan Bapak Ibu, ingat pesan ini. Hanya ada juru selamat yaitu Yesus Kristus. Kalau mungkin engkau kesulitan dalam ekonomi, karena ekonomi yang tahun ke depan menurut yang itu tadi ya, yang sudah menafsirkan, dia mengatakan bahwa ekonomi semakin sulit gini-gini ya. Gak usah takut Bapak Ibu, kita pasti punya Tuhan yang bisa menyelamatkan bisnis kita, yang bisa menyelamatkan usaha kita. Kita gak usah takut. Apa yang terjadi nanti di depan, kita punya Tuhan, juru selamat, yang akan menolong kita. Apapun kesulitan kita, apapun masalah kita masih punya juru selamat. Yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan bisnis kita, menyelamatkan hidup kita. Yang terpenting hidup kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat, ini pesan firman Tuhan yang mengatakan kepada kita setiap orang yang percaya bahwa hanya ada satu juru selamat. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 2, bagaimana gembala-gembala itu merespon pesan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu, pesan dari Tuhan. Kita akan melihat ya, kalau kita baca dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20, di situ kita bisa melihat respon apa yang dilakukan setelah mereka gembala-gembala ini menerima pesan Tuhan. Kita baca saja ya mulai ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka.
Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang pertama Bapak Ibu, respon apa yang dilakukan oleh gembala-gembala saat mereka menerima pesan dari Tuhan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala ini taat Bapak Ibu. Dia merespon pesan ini. Di ayat 15 dan 16 dikatakan mereka itu cepat-cepat berangkat Bapak Ibu. Gak pakai ngenteni ya, gak pakai wis besok aja lah, besok yo isa jalan ya Bapak Ibu. Gak menunda-nunda waktu, tetapi dia cepat-cepat berangkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan apa yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan? Ayo sampaikan kepada yang lain supaya berita tentang keselamatan itu sampai kepada orang lain. Mereka bertobat dan mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menunda-nunda waktu Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu ya, kalau kita disuruh Tuhan, contoh menyampaikan kepada seseorang tentang keselamatan itu. Terus kita menunda waktu. Wis meneh, saiki aku sik repot. Lah kalau besok dia dipanggil Tuhan, kita merasa bersalah. Harusnya kemarin aku sampaikan supaya dia boleh terima Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini gembala-gembala gak mikir, wis ya apa ya domba-dombaku nang kono kok lah diserang binatang buas, mbuh ada sing tersesat apa ya apa. Domba-dombaku ndak mikir Bapak Ibu, tapi dia cepat-cepat dia merespon pesan Tuhan ini. Bapak, dia cepat-cepat datang mencari bayi Yesus itu. Ini loh, luar biasa ya, pesan yang perlu kita teladani. Mereka nggak menunda waktu, Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, apa responnya setelah mereka menerima pesan itu? Gembala-gembala ini percaya, Bapak Ibu. Gak kayak mikir, percaya. Hari-hari ini Bapak Ibu, untuk membuat orang percaya itu gak gampang. Betul ya? Karena mereka lihat keadaan. Kalau saya kemarin ya sempat ngobrol dengan seseorang, ya ngobrol masalah pekerjaan. Dia ngomong untuk tahun ke depan nanti rencananya mau begini, begitu, begini. Ya nggak apa-apa sih ya punya rencana. Saya katakan ya berdoa, saya katakan gitu. Berdoa nanti Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tahun depan Bapak Ibu kita harus masuk dengan apa? Iman. Kita harus melangkah dengan supranatural. Apa yang nggak mungkin bagi manusia, itu semua mungkin bagi Tuhan. Jadi kita nggak usah takut, kita harus melangkah dengan iman. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita. Dunia boleh berkata apa, semua boleh digoncangkan, tetapi kita anak-anak Tuhan kita akan tinggal tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gak gampang untuk membuat orang-orang percaya hari ini. Saya katakan seperti ini, ya berdoa, kemudian biasa ya, ngeyel Bapak Ibu. Lah saya diayel, saya ya sempat ngegas ya Bapak Ibu. Karena ngeyel tadi saya ngegas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya wis kalau gak percaya, saya katakan seperti itu. Hidup ini kan pilihan ya. Kamu mau nurut, yang penting saya sudah sampaikan. Kamu mau nurut boleh, enggak juga boleh ya. Ya silahkan.
Kalau saya sih maunya berjalan bersama Tuhan. Saya lihat apa yang nggak mungkin bagi saya itu bagi Tuhan selalu mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian saya ngegas, saya katakan seperti ini. Ya wis lek gak percaya, saya katakan seperti ini. Ya wis lek gak percaya. Kalau kamu gak percaya ya sudah. Kalau sama manusia yang kelihatan aja kamu gak percaya, apalagi sama Tuhan, saya katakan seperti itu. Saya sempat ngegas ya Bapak Ibu. Hamba Tuhan juga manusia ya Bu. Jadi saya juga ngegas. Ya sudahlah, seperti itu. Sulit untuk membuat orang percaya hari-hari ini Bapak Ibu. Karena mereka melihat apa yang di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat di atas segalanya. Ya kemarin saya ditelepon adik saya ya. Dia katakan, telepon sambil nangis-nangis katanya. Ya apa ini loh, terus kenapa cerita aja. Ternyata tempat toko dia bekerja sama suaminya, dia kan suami istri bekerja di toko yang sama. Ternyata kebakaran Bapak Ibu, habis ludes habis ya. Nah Bapak Ibu, dia nangis-nangis, secara manusia dia pikir, nanti aku bulan ke depannya ya apa? Dia belum gajian pisan. Kan secara manusia dia pikirnya, waduh iki wis entek aku gak mungkin bayaran gitu ya. Ya, saya cuman katakan seperti ini, berdoa, tenang, berdoa. Semua diteleponi, kakak saya yang satu ditelepon, kakak saya yang satu ditelepon. Dia nangis cerita yang sama. Ya. Saya cuman katakan tenang berdoa, tenang berdoa. Nanti Tuhan itu sanggup kirim orang-orang yang baik yang akan menolong kamu. Saya katakan seperti itu. Padahal saya ini sudah rundingan sama kakak-kakak saya mau membantu dia, ya membantu dia nanti sampai dia dapat pekerjaan baru. Saya katakan seperti itu sama kakak-kakak saya. Tapi saya enggak mau ngomong langsung, ya. Oh, gak apa-apa nanti bulan depan gini-gini tak bantu. Saya enggak. Saya katakan seperti ini. Kamu berdoa, nanti Tuhan akan kirim. Tuhan akan menolong kamu. Saya mengajarkan dia tidak mengandalkan manusia, tapi supaya dia berharap kepada Tuhan. Dia diam aja. Saya katakan, wes berdoa aja, percaya. Enggak gampang kan? Dia lihat situasi yang seperti itu. Semua habis ludes dimakan api. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang kita andalkan? Kekayaan kita, jabatan kita, apa? Kedudukan kita, status kita apa? Semuanya itu enggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mau habiskan, tinggal ditiup aja habis. Bapak Ibu, hanya satu. Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Yang bisa menyelamatkan kita. Bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan kedudukan kita. Tapi Yesus Kristus yang akan menyelamatkan hidup kita. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada segala jawaban. Jadi jawabannya di mana? Sini, baca firman, berdoa. Duduk pakai lututnya. Kalau disuruh berdoa biasanya jemaatnya ratusan yang teko paling bisa dihitung jari ya Bu Eti. Ya, itu ketua doanya. Ya, bisa. Saya juga buka doa, tapi yang datang juga bisa dihitung. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarkan dia mengalami Tuhan. Biarkan mengalami Tuhan. Kalau dia mengalami Tuhan, nanti dia mau datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri nanti yang nyuruh datang ya Bu. Nggak tahu bagaimana caranya, nanti Tuhan sendiri yang menyuruh dia datang, akhirnya dia perlu Tuhan nanti. Nggak usah kita ngoyo-ngoyo, ayo berdoa, nggak usah Bapak Ibu. Kalau kita melihat cerita di Alkitab ini, ya, kalau tadi masalah tentang percaya, kita lihat orang Majus ya Bapak Ibu. Dia cuma dituntun dengan bintang, tapi dia mau berjalan. Dia orang berhikmat padahal ya. Dia orang yang bijaksana. Dia dikatakan penasehat raja, tapi dia rela berjalan jauh ya. Bahkan saya baca itu sampai 4.000 kilometer perjalanannya. Berapa hari dia berjalan untuk bertemu dengan bayi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang kaya itu pakai akal ya. Tapi ini enggak loh Bapak Ibu. Dia percaya loh.
hanya dituntun dengan bintang. Karena dia tahu apa? Perjalanannya yang susah, perjalanannya yang sulit untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin dia harus membawa persembahan, mungkin dia berkorban waktu, mungkin dia harus melewati padang gurun. Tapi dia ini terus melakukan. Dia tetap percaya bahwa perjalanannya itu tidak akan sia-sia untuk bertemu dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau perjalananmu mungkin sulit, ya mungkin perjalananmu untuk bertemu dengan Tuhan itu banyak penghalang. Jangan Bapak Ibu, jangan terus kita kendor wis mundur alon-alon, enggak ya Bapak Ibu. Ayo tetap lakukan, tetap percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang kedua, kita harus percaya. Kemudian yang ketiga, apa ya responnya setelah dia bertemu dengan bayi Yesus itu. Setelah dia berjumpa dengan malaikat ya. Menerima pesan Tuhan. Selanjutnya yaitu bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan. Ya Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat 17 dan 18 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah Bapak Ibu, pada waktu gembala-gembala ini bertemu dengan malaikat, dikatakan, malaikat itu mengatakan begini, jangan takut. Berarti pada waktu itu gembala-gembala ini merasa takut Bapak Ibu. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, ya ketakutan itu berubah menjadi apa? Menjadi pemberita kabar baik, menjadi saksi Bapak Ibu. Yang dulunya dia takut, dia menjadi saksi. Dia berani bersaksi dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mereka memberitahukan apa yang dikatakan. Jadi menjadi saksi Bapak Ibu. Jadi ayo hari-hari ini apa yang sudah kita dengar, ayo kita sampaikan kepada yang lain. Kita jadi saksi dimanapun kita berada. Mungkin dalam rumah tangga ada yang belum mengenal Tuhan. Ayo sampaikan. Mungkin di dalam pekerjaan ada yang belum mengenal Tuhan. Ayo sampaikan kabar baik. Bahwa ada satu juru selamat yaitu Yesus Kristus. Kita sampaikan tentang firman Tuhan. Makanya kita belajar firman itu seperti ini fungsinya ya Bapak Ibu. Ayo bersaksi, ayo saksikan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ayo sampaikan pesan Tuhan. Sampaikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sampaikan kuasa Tuhan itu kepada orang lain. Supaya dia juga boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kalau dia belum bertobat, supaya mereka bertobat dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Jangan keselamatan itu mek dipek, dewe dindem, yang penting aku selamat, enggak ya Bapak Ibu. Tapi ayo kita sampaikan. Kalau temanya tadi Natal Natal untuk semua umat. Ya sampaikan kepada semua umat bahwa kita punya juru selamat yaitu Yesus Kristus. Jadi pesan itu jangan dipek dewe ya Bapak Ibu, tapi sampaikan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa yang setelah respon apa yang setelah gembala-gembala ini menerima pesan Tuhan? Yang keempat adalah mereka bersukacita, mereka bersyukur Bapak Ibu. Mereka bersyukur kepada Tuhan, merayakan, bersukacita. Karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo Natal ini kita bersukacita bersama-sama ya. Kalau nanti tanggal 25 kita akan merayakan Natal, kita bersukacita bersama-sama. Tapi
Biarlah Natal ini ndak cuman kita bersuka cita, huya-huya apa ya, foya-foya, hura-hura gitu ya Bapak Ibu. Tapi ayo biarlah Natal ini kita menyambut tidak hanya dengan pakaian baru, baju baru, tapi kita mempunyai hati yang baru Bapak itu. Ya, kita buang segala kebencian, kita buang kepahitan yang ada di dalam hati kita. Tapi mari kita miliki hati yang baru. Ya, enggak hanya baju tok yang Natal itu, biasanya kalau di Pasar Atom ya, kalau mau Natal ini toko baju paling rame. Baju ya. Biarlah tidak hanya baju yang baru, tapi hati kita juga baru ya. Kita memiliki hati yang baru. Supaya Natal ini Bapak Ibu menjadi Natal yang penuh berkat. Menjadi Natal yang penuh mujizat. Ya. Amin Bapak Ibu. Ayo kita bawa teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka juga bisa menikmati Natal. Apa sih Natal itu? Natal yaitu Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita itu mati ya. Karena dosa, kita yang seharusnya mendapat hukuman. Tetapi karena kasih-Nya itu tadi, Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah yang begitu besar sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Luar biasa ya Bapak Ibu. Gak ada kasih yang seperti kasih Bapa, gak ada kasih yang seperti kasih Yesus. Gak ada. Kasihnya manusia ini sebatas apa? Apa Bapak Ibu? Kalau kamu mengasihi aku yang mengasihi. Kalau kamu gak mengasihi ya sudah. Nah sebatas itu ya. Kasih yang timbal balik. Tetapi Yesus kasihnya luar biasa. Sungguh dahsyat Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari biarlah pesan Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk merespon apa yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana tentang juru selamat. Ya, kalau kita punya juru selamat yang luar biasa, apapun menjadi masalah persoalan, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Tuhan, sampaikan aja, nggak usah khawatir. Ya, itu gunanya kita bersaksi. Justru di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, kita perkenalkan kepada juru selamat. Kalau engkau sudah tidak punya jalan, kenalkan masih ada jalan, yaitu Yesus Kristus. Yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi enggak usah kita ngomong yang panjang-panjang Bapak Ibu, tambah salah ngomong. Ngomong yang poinnya aja. Ya, aku punya Tuhan yang bisa menolong kamu. Dialah jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari PAW saya undang untuk maju ke depan. Saya enggak usah dowo-dowo ya Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong kita. Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk tahun ke depan, ingat ada juru selamat. Ingat ada Tuhan yang menolong kita. Ingat ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan Immanuel. Allah beserta dengan kita ya Bapak Ibu. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya Mari Bapak Ibu.
sebagai tanda kita percaya bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Katakan Immanuel, Immanuel. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap melangkah, untuk kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau, dan sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masuk tahun 2026, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesulitan, kesukaran, goncangan apapun yang terjadi, kita punya Allah Immanuel, Allah yang berjanji akan menyertai kita sampai akhir hidup kita.
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Allah, Allah Immanuel, haleluya, Allah Immanuel. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat ibadah kami. Kami tahu Tuhan, doa kami Tuhan, Engkau sudah menjawabnya. Engkau melihat kesetiaan umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Bapa yang baik dan setia. Kami berdoa untuk Bapak Hartoyo Tuhan yang ada di ICU. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan, mujizat Natal ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan kesembuhan terjadi. Kami berdoa untuk Bu Yosinta. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan kesehatan terjadi. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, sehingga tanggal 25 Desember kami boleh merayakan Natal dengan sukacita. Karena ada mujizat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami punya juru selamat. Kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Kalau dahulu Tuhan menolong kami, sampai hari ini Tuhan pasti menolong kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian kami kepadamu, pengagungan kami kepadamu. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Foni Yuwono Tuhan, di dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati semua anak menantu cucu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, bersyukur kepadamu atas pesan-pesan firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam roh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan saat kami mengangkat tangan bersama-sama di hadapan-Mu, kami menerima berkat Allah Bapa, berkat Allah Putra, dan berkat Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang membawa damai sejahtera, membawa sukacita Natal, membawa mujizat Natal. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.